Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Evan SF Lumbantoruan, NIP 9114204JY. Jabatan Officer Kinerja Transaksi Energi Listrik pada bagian transaksi energi listrik. Saat ini bertugas di PLN UP3 Lubuk Pagam. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video observasi sebagai syarat uji kompetensi P2TL. Yang pertama sekali sebelum melakukan pelaksanaan pengawasan P2TL adalah menerima surat tugas dari atasan, sekaligus menerima arahan dari atasan mengenai target operasi atau TO yang akan dikunjungi di lapangan. Selain itu, di tahap ini, pengawas dan atasan berkoordinasi mengenai hal-hal yang perlu disiapkan dan dibutuhkan oleh tim yang akan turun di lapangan nanti. Selanjutnya, atasan menyerahkan daftar TO atau target operasi beserta surat tugas yang sudah disetujui dan ditandatangani. Setelah daftar TO dan surat tugas diterima, langkah berikutnya adalah memeriksa dokumen administrasi seperti JSA atau Job Safety Analysis, Working Permit, IKA atau SOP, surat tugas pelaksana dari tim yang akan turun, data deal pelanggan sesuai daftar TO, dan form berita acara pemeriksaan P2TL yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah dokumen administrasi diperiksa dan dipastikan lengkap, dilanjutkan dengan pemeriksaan atau checklist peralatan dan material yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan pengoperasian APP pelanggan di lapangan. Selain itu, yang paling utama adalah memeriksa kelengkapan peralatan K3L yang akan digunakan oleh pelaksana dan harus dipastikan sudah memenuhi standar K3. Tahap selanjutnya adalah safety briefing. Sebelum menuju lokasi, dilakukan safety briefing bersama tim pelaksana P2TL. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, selamat, dan terhindar dari risiko atau potensi kecelakaan kerja di lapangan. Selain itu, di dalam pelaksanaan safety briefing, dilakukan juga koordinasi bersama dengan tim terkait teknis pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam safety briefing, diperlukan yel-yel penyemangat dan juga doa bersama. Selanjutnya, inti dari video observasi ini yaitu aksi pelaksanaan P2TL. Yang pertama adalah pemeriksaan APP pengukuran langsung 3 pas. Saat memasuki persil pelanggan, hal pertama yang wajib dilakukan adalah izin kepada pelanggan. Diawali dengan memperkenalkan diri, menyampaikan surat tugas, memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan tim. Setelah diberikan izin oleh pelanggan, diminta juga kepada pelanggan atau yang mewakili untuk menyaksikan pekerjaan selama proses pemeriksaan APP. Sebelum pemeriksaan fisik dan pengukuran APP, dilakukan pemeriksaan visual sekitar APP seperti pengamatan jaringan SR yang tersambung menuju APP pelanggan. Pada saat membuka segel APP, harus disaksikan oleh pelanggan, baik itu segel box APP dan segel terminal KWH meter. Dilakukan pemeriksaan visual KWH meter, mulai dari wiring, kesesuaian MCB yang terpasang dengan daya kontrak, dan pemeriksaan display stand meter.
Selanjutnya adalah pengukuran tegangan dan arus di sisi sekunder. Ini sangat penting karena menjadi acuan pemeriksaan jika ditemukan anomali pemakaian real dengan yang tercatat di stand KWH meter dan juga perbandingan pemakaian KWH pada rekening pelanggan. Setelah data pemeriksaan dan pengukuran APP terukur dan tercatat, APP pelanggan dinormalkan kembali dan disegel kembali. Yang menjadi perhatian penting adalah jika ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi pelanggaran, maka dilakukan pemutusan atau bongkar rampung kepada pelanggan. Jika ketidaksesuaian pada MCB wajib diganti dan dinormalkan sesuai daya kontrak. Material atau barang yang dibongkar harus dibawa dan disimpan oleh pihak PLN. Kepada pelanggan diberikan penyambungan sementara, baik itu sambung langsung sementara atau memasang pengganti material sementara. Tindakan ini wajib diketahui dan disaksikan oleh pelanggan. Setelah box APP ditutup dan disegel kembali, pengawas dan pelaksana P2TL memeriksa dan menyiapkan berita acara pemeriksaan APP dan berita acara P2TL. Hasil pemeriksaan yang dicatat harus dijelaskan dan disampaikan kepada pelanggan atas hasil atau temuan yang didapat dari hasil pemeriksaan. Ada atau tidaknya ditemukan pelanggaran, berita acara P2TL wajib tetap dibuat dan ditandatangani oleh pihak PLN dan pihak pelanggan. Lembar berita acara untuk pelanggan harus diserahkan kepada pelanggan. Jika ada temuan pelanggaran, lembar yang dimaksud sebagai dasar pemenuhan panggilan pihak PLN kepada pelanggan untuk proses selanjutnya. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan APP pengukuran tidak langsung 3 pas. Langkah-langkah pemeriksaannya sama dengan APP pengukuran langsung 3 pas. Hanya saja teknis pengukuran pemeriksaan sedikit berbeda. Pada pengukuran APP tidak langsung menggunakan CT atau current transformer dan PT atau potential transformer. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain jaringan SR sekitar APP dan APP secara visual, cek display stand KWH meter, cek MCB atau MCCB, mengukur arus dan tegangan, pengecekan KVRH dan KOSPI kepada pelanggan double tarif. Sama halnya dengan pemeriksaan APP pengukuran langsung, setelah data pemeriksaan dan pengukuran APP terukur dan tercatat, hasilnya harus dijelaskan dan disampaikan kepada pelanggan atas hasil atau temuan yang didapat dari hasil pemeriksaan. APP pelanggan harus dinormalkan kembali oleh pelaksana. Di sini pengawas harus kembali memastikan APP sudah kondisi normal dan tersegel. Dalam menjelaskan hasil pemeriksaan yang tertuang di dalam berita acara, pengawas harus mampu menjelaskan isi berita acara secara sopan dan baik untuk meyakinkan pelanggan menandatangani berita acara yang dibuat. Karena berita acara pemeriksaan yang ditandatangani adalah hal yang sangat penting bila mana terjadi komplain dari pelanggan di kemudian hari. Pemeriksaan yang ketiga dan terakhir adalah pemeriksaan APP pada pelanggan satu pas, dalam hal ini KWH meter pasca bayar. Sikap dan urutan teknis pemeriksaan sama halnya dengan pengukuran APP 3 pas baik pengukuran langsung dan tidak langsung sebelumnya. Khusus pelanggan satu pas, metode pemeriksaan P2TL secara visual dan mekanik lebih bervariasi. Contohnya dengan melihat pergerakan piringan KWH meter, tes on-off MCB KWH meter, kesesuaian MCB yang terpasang, apakah masih standar dari PLN atau tidak, bahkan bisa dengan cara membandingkan daya terkontrak pelanggan dan pembayaran rekening bulanan pelanggan dengan jenis peralatan listrik yang digunakan oleh pelanggan.
Hal-hal tersebut bisa dijadikan acuan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh tim P2TL. Untuk isi, sikap, dan teknis penyampaian berita acara P2TL sama halnya dengan pengukuran langsung dan tidak langsung pada pelanggan 3 pasar sebelumnya. Setelah kegiatan pelaksanaan pemeriksaan P2TL di lapangan selesai, dilakukan evaluasi dari hasil berita acara pemeriksaan P2TL. Semua lembar administrasi dan dokumentasi pemeriksaan ataupun barang bukti jika ada temuan diserahkan kepada admin P2TL untuk diproses lebih lanjut. Yang terakhir sebagai penutup, pengawas kembali menemui atasan untuk melaporkan hasil pekerjaan yang ditugaskan dan diamanahkan sebelumnya. Demikian video observasi pelaksanaan pekerjaan P2TL ini. Terima kasih.